Kapital vs Kapital. Heboh, luar biasa. Kata kapitil menjadi pembicaraan hangat di media sosial oleh warganet atau netizen. Ya, sebelumnya saya penafian dulu ya, atau disclaimer. Meskipun saya bekerja di Badan Bahasa, tapi apa yang saya sampaikan dalam video ini tidak mewakili lembaga. Ini hanya pendapat saya pribadi, pandangan saya pribadi, dan ini hanya sebatas yang saya ketahui, baik saya sewaktu masih kuliah maupun setelah saya bekerja di Badan Bahasa. Nah, yang pertama, kan pada periode Oktober yang lalu 2024, karena dalam setahun itu ada 2 kali pemutakhiran KBBI. Yang pertama periode April dan yang kedua periode Oktober. Begitulah terus menerus setiap tahunnya. Nah, di periode Oktober tahun lalu atau Oktober 2025, salah satu kata yang dimasukkan ke dalam KBBI adalah kata kapitil, yang merupakan antonim atau lawan kata dari kapital. Artinya penggunaan huruf kapital, kan begitu ya, berarti huruf besar. Sebenarnya mengapa begitu penting kata kapital sebagai pengganti kata huruf besar? Karena kalau guru-guru di sekolah, terutama di tingkat awal, kalau misalnya gurunya menyatakan, "Nah, silakan ditulis dengan huruf besar," maka siswa atau murid-murid menulisnya dengan huruf yang ukurannya besar. Padahal belum tentu huruf kapital. Misalnya A yang ada perutnya itu sebenarnya huruf kecil. Tapi A yang bentuknya seperti segitiga lalu ada ikat pinggangnya, itu huruf kapital ya. Kalau huruf besar belum tentu huruf besar meskipun ukurannya kecil, tapi kalau dia segitiga lalu ada kakinya, ada ikat pinggangnya, itu namanya huruf kapital. Nah, jadi untuk memudahkan, biasanya di sekolah disebutlah dengan huruf kapital, dan untuk menyebut huruf kecil belum ada istilahnya. Nah, karena belum ada istilahnya, ini berdasarkan berbagai pertimbangan ya, berdasarkan berbagai pertimbangan. Misalnya, cenderung vokal rendah itu maknanya besar ya dalam bahasa ya, terutama bahasa Jawa. Tapi vokal tinggi I dan E itu nanti bermakna kecil. Atau hal lain, akar kata il dalam bahasa Jawa, misalnya secuil, kan begitu ya, itu maknanya sedikit. Berbeda dengan misalnya kata sentil. Sentil itu sedikit atau kecil. Tapi kalau sental, kau nanti, nah itu bukan kecil, pasti agak besar. Nah, banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lain. Memang ada kalanya bunyi-bunyi vokal tinggi ini cenderung kecil, dan bunyi-bunyi vokal rendah A, O, dan U itu besar. Walaupun itu tidak selalu atau tidak selamanya, begitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Kemudian Prof. Edi Daliman Subroto dari UNS, beliau mengajar juga di UGM, pernah menyampaikan bahwa dalam bahasa Jawa itu memang bunyi-bunyi yang seperti itu cenderung penanda yang kecil atau yang sedikit dengan bisa menandakan besar atau banyak. Nah, kan misalnya kalau bentuk-bentuk misalnya yang disebut dengan perintil, kan begitu ya, itu kecil sebenarnya kalau perintil, kan begitu ya. Upil itu kan kecil, kan begitu ya. Cuil dan lain sebagainya. Nah, tapi ini bukan menjadi sebuah dasar pembenaran. Kalau misalnya karena kita ingin membutuhkan
ada sebuah antonim atau lawan dari kata kapital, maka diusulkanlah kapitil. Yang kebetulan saja kata ini memang secara bunyi kurang eufonik, atau kalaupun dia tetap eufonik tapi sedikit-sedikit bisa bukan berasumsi ya, berkaitan atau dikait-kaitkan, kan begitu ya, atau dihubung-hubungkan dengan kata-kata yang kurang bagus lah maknanya, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu kata kapitil itu tidak berterima sehingga hebohlah di media sosial. Memang ada bentuk-bentuk misalnya katakanlah warna-warni, kan begitu ya, bolak-balik dan sebagainya. Ada bentukan-bentukan seperti itu yang tidak selalu menyatakan mana yang menyatakan banyak atau besar, mana yang menyatakan sedikit atau kecil, kan begitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita lihat juga di sini, bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris misalnya, setiap kata yang berakhiran dengan let itu cenderung maknanya kecil. Ada Starlet ya, Toyota Starlet. Ada Chevrolet, kan begitu ya. Ada booklet, kemudian ada tablet. Biasanya itu maknanya kecil. Itu dalam bahasa Inggris. Kalau ada less, itu bisa artinya tanpa atau tidak punya atau non dan lain sebagainya. Misalnya sugarless, berarti tidak mengandung gula, kan begitu ya. Paperless, tidak mengandung kertas atau nir kertas dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris memang akhir-akhir kata itu dia menandakan sebuah penanda ya. Misalnya beautiful ya, cantik. Tapi kalau nanti ada makna yang lain, misalnya beautiless, itu menyatakan jadinya tidak cantik atau malah jelek dan lain sebagainya. Nah, jadi mohon munculnya kata kapitil di dalam KBBI tidak usah terlalu dipersulit-sulit. Dia bisa saja suatu saat kata ini akan berterima, kan begitu ya. Dan jangan diasumsikan seperti makna dalam bahasa Jawa. Kita netral saja memaknai sebuah kata itu. Dan tidak perlu terlalu heboh dengan kata tersebut. Itu mungkin harapan saya. Dan bagi saya, memang ada sebelumnya kan kita menggunakan untuk huruf yang bukan kapital. Huruf yang bukan kapital itu disebut dengan non kapital. Jadi atau huruf kecil. Tapi tadi kalau huruf kecil sering disalah artikan itu dia huruf yang ukurannya kecil. Padahal sebenarnya yang jenisnya kecil. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris memang adanya capital letter. Akan gitu ya, capital letter. Tidak pernah ada capital letter, kan begitu ya. Lalu bagaimana dengan menyebut yang kecil, huruf yang kecil, small letter. Nah, kan begitu ya. Jadi ini yang menurut saya patut kita diskusikan. Dan ini juga menjadi viral. Dan orang akhirnya yang tadinya nggak pernah membuka KBBI mengulik KBBI jadi membuka KBBI. Terima kasih untuk warganet atau netizen yang sudah meramaikan materi-materi, konten-konten atau isi dari KBBI. Yang pasti dari viralnya terkait kata kapitil, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Badan Bahasa, itu sangat digandrungi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik akademisi, kaum cendekia, dan juga masyarakat awam tetap menjadikan KBBI yang Kemendikdasmen ya, atau kalau dulu Kemendikbud yang dijadikan sebagai rujukan. Tetaplah mengoreksi KBBI kalau ada hal yang janggal, berikan masukan-masukan. Malah saya sarankan Bapak Ibu, sahabat-sahabat bahasa semua menjadi pengusul-pengusul kosakata dalam KBBI. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tetap semangat. Mari kita jayakan, kita perkaya bahasa Indonesia secara urun daya. Urun daya itu maksudnya kita bersumbang pikiran, bersumbang usulan dan lain sebagainya untuk semakin memperkaya kosakata dalam KBBI. Sekali lagi, semangat, tetap bahagia.